Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan panduan Ramadan kontemporer. Kami beritahu terlebih dahulu saat ini menggunakan ID yang baru. Jadi nanti silahkan para jemaah sekalian yang di Zoom bisa, yang di YouTube barangkali kami berikan link untuk masuk di Zoom dengan passcode-nya juga sudah sertakan. Silahkan untuk dimanfaatin untuk bisa bertanya langsung nantinya lewat chat ataupun lewat resen yang nanti akan kita gather satu persatu. Juga silahkan untuk pagi ini dari pembahasan kita bisa juga bertanya lewat YouTube, Facebook, Instagram ya, yang bisa Anda tulis di kolom komentar dan nanti akan kami pantau untuk kami berikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, pada pagi ini kita bahas bahasan terakhir dari buku Panduan Ramadan Kontemporer, yaitu halaman 303. Ya, ada perpisahan dengan bulan Ramadan sampai pada masalah takbir. Ya, karena setelah Ramadan usai, setelah kita genapkan atau sempurnakan puasa, diperintahkan untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan oleh Allah, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik, kita lihat langsung di halaman 303, perpisahan dengan bulan Ramadan. Ya. Tidak terasa sudah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa neraka. Ya, terus begitu banyak pengampunan dosa di bulan yang mulia. Kita buktikan sekarang kenapa bulan Ramadan begitu berkesan, karena di antara sebabnya bulan Ramadan itu penuh dengan pengampunan dosa. Coba kita lihat. Saudaraku, jika kita betul-betul merenungkan, Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dia sungguh telah luput dari ampunan Allah yang begitu luas. Ya, terus. Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh. Di dalamnya terdapat ampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Ya, dosanya di masa lalu akan diampuni karena amalan puasa yang dia lakukan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah. Terus. Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga. Berarti dia tinggalkan masalah pembatal dan juga dia tinggalkan maksiat ketika dia itu menjalani ibadah puasa. Terus begitu pula amalan sholat tarawih. Begitu pula pada amalan sholat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, di sini disebut melakukan qiyam Ramadan, dan sebagaimana telah kita lewati ketika bahas sholat tarawih, qiyam Ramadan yang dimaksudkan situ adalah sholat tarawih. Terus. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan amalan sholat juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa melaksanakan solat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, ini karena hidupkan Lailatul Qadar dengan solat. Jadi di saat Lailatul Qadar kita bisa isi dengan solat, bisa isi dengan baca Quran, bisa isi dengan zikir, atau memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus amalan-amalan tadi. Amalan-amalan tadi akan menghapuskan dosa dengan syarat apabila seseorang melakukan amalan tersebut karena 1. Iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, dan 2. Mencari pahala di sisi Allah, bukan melakukannya karena riya atau balasan lainnya. Ya, yang pertama didasarkan iman, dia lakukan amalan tadi, puasa, salat tarawih dan qiyam Lailatul Qadar. Atas dasar iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, atas dasar mencari pahala di sisi Allah, yaitu bukan melakukannya karena riya atau alasan lainnya. Terus adapun pengampunan dosa di sini dimaksudkan dosa-dosa kecil sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau menurut jumhur atau mayoritas ulama. Sebutkan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kaba'ir. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi selama seorang itu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan terhapus dengan melakukan kebaikan. Tadi ada sholat 5 waktu, ada bertemunya 2 Jumat, ada bertemunya Ramadan. Nah, selama seorang itu menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya itu akan terhapus. Terus yang dimaksud dengan pengampunan dosa dalam hadis riwayat Muslim ini ada 2 penafsiran. 1, dosa dalam amalan wajib seperti puasa Ramadan bisa menghapus dosa apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Apabila seseorang tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka amalan-amalan tersebut tidak dapat mengampuni dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya, terus yang kedua, amalan wajib dapat mengampuni dosa, namun hanya dosa kecil saja, baik dia menjauhi dosa besar ataupun tidak, dan amalan wajib tersebut sama sekali tidak akan menghapuskan dosa besar. Kalau menurut pendapat yang pertama atau penafsiran pertama, apabila seorang itu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosanya itu akan terhapus. Namun apabila seorang tidak menjauhi dosa besar, maka amalan-amalan tersebut tidak dapat mengampuni dosa, baik dosa kecil maupun dosa besarnya. Nah, sedangkan yang kedua cuma dikatakan penafsiran kedua yang dihapus itu dosa-dosa kecil saja. Nah, pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar bisa terhapus hanya melalui taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Ya. Dosa-dosa kecil terhapus bisa dengan amalan-amalan tadi menurut jumhur. Namun kalau dosa besar bisa terhapus hanya dengan taubat. Terus adapun pengampunan dosa? Adapun pengampunan dosa pada Lailatul Qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut dan pada puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, adalah apabila bulan Ramadan telah sempurna 29 atau 30 hari. Dengan sempurnanya bulan Ramadan, seseorang akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah dari amalan puasa dan amalan sholat malam yang ia lakukan. Nah, jadi kalau untuk pengampunan dosa yang Lailatul Qadar tadi, kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun kalau puasa Ramadan, berarti kalau puasa Ramadannya sudah sempurna, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Kalau qiyam Ramadan, sholat tarawih, berarti juga sama. Kalau sholat tarawihnya sudah dia rutin lakukan sebulan penuh, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, demikian ini catatan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Nah, terus selain melalui amalan puasa, sholat malam di bulan Ramadan dan sholat di malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar, juga terdapat amalan untuk mendapatkan ampunan Allah yang melalui istighfar. Memohon ampun seperti ini adalah di antara bentuk doa. Nah, selain amalan-amalan tadi, bisa juga dosa-dosa terhapus karena istighfar. Ya, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dan doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab atau terkabulkan, apalagi ketika berbuka. Qatadah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ya, siapa yang saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain pun ia akan sulit diampuni. Terus
Begitu pula pengeluaran zakat fitri di penghujung Ramadan. Itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah, karena zakat fitri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fitri adalah bagaikan sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika lupa dalam sholat, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada. Nah, jadi ibarat zakat fitri itu seperti sujud sahwi, yaitu kalau ada kekurangan dalam sholat maka ditambal dengan membayar zakat fitri tadi, atau kita sebut juga dengan zakat fitrah. Berarti zakat fitrah ini juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Terus, jadi dapat kita saksikan begitu banyak amalan di bulan Ramadan yang terdapat pengampunan dosa. Bahkan itu ada sampai penutup bulan Ramadan. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Nah, maka ya mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dosa ini setelah keluar dari Ramadan. Dengan amalan-amalan kita lakukan itu mendapatkan pengampunan dosa yang banyak. Terus bagaimana seharusnya keadaan seorang di hari Idul Fitri? Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fitri ketika dia kembali berbuka, tidak berpuasa lagi, seharusnya dalam keadaan bayi yang baru lahir atau dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa. Namun hal ini dengan syarat seseorang haruslah bertaubat dari dosa besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya. Dia bertaubat nasuha dengan penuh rasa penyesalan. Ya, terus lihatlah perkataan Az-Zuhri berikut. Ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan sholat Id. Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku. Sholat-sholat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku. Ya. Ini perkataan dari Az-Zuhri. Ketika raya Idul Fitri banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan sholat Id. Allah pun nanti akan mengatakan, wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku. Sholat kalian juga di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku. Terus ulama salaf lainnya? Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat Id di tanah lapang, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan dosa di bulan penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Nah, jadi sebagaimana kata ulama salaf yang lainnya lagi, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka, yaitu bersih tanpa dosa. Nah, ini seharusnya yang kita dapati selepas kita keluar dari bulan Ramadan, sudah di saat Idul Fitri, ya mudah-mudahan keadaan kita bersih dari dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru lahir. Kemudian khawatir amalan tidak diterima. Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka, kemudian mereka berharap-harap agar amalan tersebut diterima oleh Allah dan khawatir jika tertolak. Merekalah yang disebutkan dalam firman Allah. Mereka yang disebut dalam firman Allah di sini disebut yang diterima amalannya. Ya, mereka ini orang-orang yang bertakwa. Ya, disebut di sini ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Nah, berarti hati yang dalam keadaan takut. Terus Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, terus Al-Maidah 27. Terus dari Fadhalah bin Ubaid. Dari Fadhalah bin Ubaid mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikanku sekecil biji saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Itu kalau tahu amalannya diterima. Namun kan nggak ada yang tahu. Kalau dia tahu amalannya diterima, dia senang banget tuh, lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, terus Ibnu Dinar mengatakan, tidak diterimanya amalan lebih khususkan daripada banyak beramal. Jadi dia lebih khawatir pada dia tidak diterimanya amal daripada nanti tambah amal lagi.
Terus Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, saya menumbuhkan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan soleh. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak. Sebagian ulama sampai mengatakan para salaf biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Nah, para salaf itu memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Artinya mudah-mudahan diberi panjang umur. Kemudian 6 bulan sisanya mereka mohon kepada Allah agar amalan Ramadannya itu diterima. Ini saking seriusnya mereka mendapati bulan Ramadan dan mereka begitu sedih ketika keluar dari bulan Ramadan karena mereka berdoa seperti itu. Ya, doanya itu 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan lagi, artinya dipanjangkan umur, dan 6 bulan sisanya ya mereka mohon kepada Allah agar amalan mereka itu diterima. Terus lihat pula perkataan Umar bin Abdul Aziz. Tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fitri, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Mereka malah mengatakan, kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal. Namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak. Jadi para salaf sedihnya di situ. Amalnya diterima atau tidak. Bukan berarti di sini suuzon kepada Allah ya. Namun sikap mereka itu tawaduk ketika sudah beramal banyak. Mereka itu tawaduk. Bukan berarti tidak yakin kalau Allah membalas amalan mereka. Tetap yakin. Tapi ya tidak dinaikkan sifat mereka jadi sombong sambil ujub, sampai ujub dengan amal itu sendiri. Terus itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita begitu pede dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh teramatlah jauh antara kita dengan mereka. Ya, sekarang bagaimana mungkin mendapat pengampunan di bulan Ramadan? Setelah kita melihat bahwa di bulan Ramadan ini penuh dengan pengampunan dosa dari Allah, banyak yang menyangka bahwa dirinya telah kembali suci seperti bayi yang baru lahir selepas bulan Ramadan. Padahal kesehariannya di bulan Ramadan tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan puasa, sholat malam, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tadi ya sudah kita sebutkan ya, dosa kecil bisa terhapus dengan puasa, sholat malam atau sholat tarawih, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Terus namun ingatlah bahwa pengampunan tersebut bisa diperoleh bila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimanakah dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang berpuasa namun menganggap remeh sholat 5 waktu, bahkan seringkali meninggalkannya ketika dia berpuasa padahal meninggalkannya termasuk dosa besar. Ya, terus sebagian kaum muslimin begitu semangat memperhatikan amalan puasa, namun begitu lalai dari amalan sholat 5 waktu. Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berpuasa namun enggan menunaikan sholat, puasanya tidaklah bernilai apa-apa. Bahkan puasanya menjadi tidak sah disebabkan meninggalkan sholat 5 waktu. Terus namun ini nyata terjadi pada sebagian orang yang menunaikan puasa. Mereka begitu semangat menunaikan puasa Ramadan, namun begitu lalai dari rukun Islam yang lebih penting yang merupakan syarat sah keislaman seseorang, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Hanya Allah yang memberi taufik. Nah, lihat. Kita sudah lihat kalau keluar dari bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal saja orang cuma tahunya sholat Idul Fitri siang, sholat zuhur tidak dikerjakan, apalagi hari-hari selanjutnya lagi. Terus lalu seperti inikah Idul Fitri dikatakan sebagai hari kemenangan, sedangkan hak Allah tidak dipedulikan? Seperti inikah Idul Fitri disebut hari yang suci, sedangkan ketika berpuasa dikotori dengan durhaka kepadanya? Kepada Allah lah tempat kami mengadu, semoga Allah senantiasa memberi taufik. Ingatlah, meninggalkan sholat 5 waktu bukanlah dosa biasa, namun dosa yang teramat bahaya. Ya, sekarang kita bahas tentang meninggalkan sholat di sini. Coba Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar
dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Lihat perkataan Ibnu Qayyim tadi dan Ibnu Hazm, keduanya itu sepakat kalau meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Walaupun cuma satu sholat saja ya, itu sudah termasuk dosa besar. Terus itulah kenyataan. Itulah kenyataan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Kadang puasa yang dilakukan tidak mendapatkan ganjaran apa-apa atau ganjaran yang kurang dikarenakan ketika puasa malah diisi dengan berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan diisi dengan melakukan dosa besar yaitu meninggalkan sholat. Ya, terus Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzu min siyami al-ju' wal atashu." betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Jika demikian, di manakah hari kemenangan yang selalu dibesar-besarkan ketika Idul Fitri? Maka hari yang dikatakan telah suci lahir dan batin, sedangkan hak Allah diinjak-injak. Lalu apa gunanya memaafkan terhadap sesama begitu digembor-gemborkan di hari Id? Sedangkan permintaan maaf kepada Rabb atas dosa yang dilakukan disepelekan. Nah, orang itu lebih pentingkan maaf terhadap sesama dan lupa kalau dia telah melakukan kesalahan, meninggalkan sholat, meminta ampun pada Allah. Nah, sekarang terakhir yaitu takbir di penghujung Ramadan. Karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah di akhir bulan untuk bertakbir dalam rangka bersyukur kepadanya. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ya. Sekarang yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan Allahu Akbar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadan. Sedangkan kapan waktu takbir tersebut, para ulama berbeda pendapat. Nah, di sini tadi disebutkan sempurnakan bulan Ramadan, kemudian lanjut dengan memperbanyak takbir ketika sudah tenggelam matahari di malam Idul Fitri. Nah, sekarang ada waktu di sini yang para ulama perbincangkan. Waktunya yang tepat itu kapan untuk takbir hari raya? Coba kita lihat yang pendapat pertama. Takbir tersebut adalah ketika malam Idul Fitri. Ketika malam Idul Fitri, malamnya ya. Terus kedua, takbir tersebut adalah ketika melihat hilal Syawal hingga berakhirnya khutbah Idul Fitri. Melihat hilal Syawal hingga berakhirnya khutbah Idul Fitri. Terus tiga, takbir tersebut dimulai ketika imam keluar untuk melaksanakan sholat Id. Berarti ketika mau menuju ke lapangan saja. Terus yang keempat, takbir pada hari Idul Fitri. Takbir pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, yang merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, takbir ketika keluar dari rumah menuju tanah lapang hingga imam keluar untuk sholat Id. Nah, dari rumah menuju tanah lapang hingga imam itu keluar menuju sholat Id. Terus yang keenam, pendapat yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, takbir tersebut adalah ketika Idul Adha dan ketika Idul Fitri tidak perlu bertakbir. Ya, Abu Hanifah berpendapat takbir tersebut adalah ketika Idul Adha saja dan ketika Idul Fitri tidak perlu bertakbir. Namun jelas yang umumnya kita ketahui itu dari malamnya sampai besok pagi. Namun yang lebih ditekankan lagi kalau berangkat ke lapangan sampai nunggu imam, nah itu dianjurkan juga untuk bertakbir. Nah, takbir tadi minimal dengan ucapan Allahu Akbar. Terus syukur di sini? Syukur di sini dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah berupa taufik untuk melakukan puasa. Kemudian untuk melakukannya mendapat pembebasan dari siksa neraka dan ampunan yang diperoleh ketika melakukannya. Atas nikmat inilah seseorang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar-benarnya takwa adalah menaati Allah tanpa bermaksiat kepadanya, mengingat Allah tanpa lalai darinya dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tanpa kufur nikmat tersebut. Nah, di sini kita diperintahkan setelah bulan Ramadan sempurna, diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukur itu ada 3 rukun, ya, meyakini dalam hati nikmat tadi, kemudian mengucapkan di lisan, kemudian yang ketiga memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Nah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung bulan Ramadan ini hanyalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka yang kami harap dari Allah yang Maha Pengampun.
Kami pun berharap semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadan, walaupun kami rasa amalan kami begitu sedikit dan begitu banyak kekurangan di dalamnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Semoga Allah menjadi kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah selepas Ramadan. Insyaallah nanti pada pertemuan yang Ahad kajian sahur. Kemudian untuk Senin, Selasa, Rabu insyaallah dengan tema fikih Lebaran. Nanti mudah-mudahan PDF-nya segera jadi. Baik, demikian. Ya, silahkan jika ada yang mau bertanya. Pertama kemarin mungkin banyak terhalang karena Zoom tiba-tiba tidak aktif. Silakan yang pertanyaan penting-penting bisa ditanyakan. Bisa baca lewat chat dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir-akhir ini sering dihantui oleh perasaan takut mati karena merasa bahwa amalan saya masih sangat kurang. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dan apakah kita semua akan merasakan sakitnya sakaratul maut? Jazakumullah khairan. Iya, kalau memang ada rasa seperti itu, yang dijaga adalah perbaiki amal, ya, belajar ilmu din dengan baik, ilmu agama dengan baik, kemudian istiqomah dalam beramal. Nah, itu motivasinya harusnya ke situ. Wallahu alam. Satu lagi silakan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya laki-laki mungkin tidak sholat berjamaah di masjid karena diundang ke rumah teman yang jauh dari masjid, jadi cuma sholat di rumah teman? Jazakallah khair Ustaz. Sebisa mungkin berjamaah, itu poin penting dulu ya. Dan afdolnya berjamaah itu di masjid. Kali ini saya pakai qaul atau pendapat Syafi'i ya. Ya, sebisa mungkin berjamaah. Kalau mau berjamaah paling afdol di masjid. Seandainya ada halangan, ya dia bisa tidak berjamaah di masjid dan ganti di rumah boleh. Wallahu alam. Ya, monggo silakan lagi. Lewat chat dulu. Afwan Ustaz, pada bulan Ramadan ini saya dalam proses masa idah ditalak suami. Saya berharap bisa rujuk. Yang saya tahu dan saya sudah tanya dari beberapa ustadz bahwa saya masih boleh serumah dan berdandan atau merayu suami. Dan maaf ya, ini saya sampaikan ke suami yang sebelumnya dia tidak mau disentuh. Jika suami mengajak jima, maka sudah jatuh. Jika suami mengajak jima, maka sudah jatuh rujuk. Yang ingin saya tanyakan, suami mau mendatangi saya tapi hanya bercumbu-cumbu saja. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Saya ragu, ini kan di bulan Ramadan. Iya, tapi tidak boleh di siang hari, hanya boleh di malam hari saja. Kalau bisa ya rujuk saja gitu. Kemudian kembali lagi seperti dulu dan membangun rumah tangga jadi lebih baik. Baik, bisa ke Raisen. Silakan kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau bertanya, misalkan ini kan pandemi gitu ya, ini mengenai sholat. Misalkan nih kita lagi jalan-jalan ke mall gitu, nah itu apakah boleh menjamak sholat sebelum berangkat ke mall? Karena dikhawatirkan kalau sholat di sholat takut berdesak-desakan seperti itu Ustaz. Ini sholat apa, Bu? Sholat ini, sholat fardu. Sholat apa? Sholat fardu. Iya, sholat apa? Maghrib, isya, apa zuhur, asar? Iya, misalkan zuhur, asar gitu. Sebisa mungkin asalnya itu hukum sholat adalah mengerjakan di waktunya masing-masing, Bu. Dan bisa dijamak kalau alasannya jelas gitu. Dan alasannya ujian. Kalau alasannya nggak jelas, malah nanti jadi dosa besar, Bu. Sebagaimana kata Umar, siapa yang menjamak sholatnya dengan tanpa ada uzur, ya maka dia terjatuh dalam dosa besar. Jadi maksudnya kalau misalkan hanya sekedar kayak jalan-jalan ke mall gitu nggak boleh sholat jamak gitu ya Ustaz? Sebaiknya seperti itu karena di sana pun masih bisa lakukan sholat gitu. Oh iya. Masalah tapi kan dikhawatirkan lagi pandemi gini kan takutnya resiko ke mall, Bu. Kalau iya nggak usah ke mall. Resiko di mall.
Kalau nggak Iya, gitu Ustaz. nggak usah ini ya, belanja online aja deh gitu. Iya kan? Baik Ustaz, jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Raisen, yang Raisen monggo. Silakan akun hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai penerima zakat mal. Begini, Ustaz, beberapa orang menurut mereka saya patut diberi zakat mal, tapi selama ini saya tolak karena kategori mereka bilang adalah saya miskin, yaitu punya harta tapi tidak mencukupi. Memang harta yang saya punya untuk hidup adalah dari warung yang pendapatannya itu kurang dari sejuta. Selama ini hidup dari uang tabungan, pesangon, suami yang sudah keluar dari riba karena sakit stroke. Saya tidak punya kendaraan, saya hanya punya sepeda, tapi saya punya rumah yang layak untuk dihuni. Jadi, apakah benar tindakan saya? Karena menurut saya masih banyak orang yang patut diberi zakat mal, tapi menurut orang-orang sekitar saya terlalu pengeluaran yang saya keluarkan itu malah lebih besar sekali daripada pendapatan yang saya dapat. Bagaimana menurut Ustaz? Jadi ibu ingin keluarkan zakat, mau mencari orang Bukan. gitu bu? Orang-orang di sekitar saya, menurut mereka saya patut diberi zakat mahal, tapi saya tolak karena menurut saya masih banyak yang lebih memerlukan. Mereka berpendapat karena hidup saya itu hanya dari uang pesangon suami yang keluar dari riba karena sakit stroke. Jadi selama ini saya hanya punya pendapatan dari warung sembako yang nilainya di bawah, labanya di bawah sejuta. Gitu Ustaz. Saya memang tidak punya kendaraan, tapi saya punya rumah. Jadi saya nggak tahu apakah saya termasuk kategori miskin atau tidak gitu Ustaz. Dengan pendapatan yang ada, ibu tercukupi atau tidak? Tidak Ustaz. Tapi saya ngambil pendapatan selama ini, saya ngambil memang dari pesangon yang dari suami yang keluar dari lembaga bank karena sakit stroke-nya. Jadi saya korek-korek dari tabungan tersebut gitu Ustaz. Tapi menurut saya masih punya rumah yang layak huni, tapi itu dia yang saya nggak tahu Ustaz. Apakah benar saya patut diberi zakat mal atau tidak gitu Ustaz? Dengan adanya pesangon tadi, apa mencukupi semua kebutuhan pokok? Masih mencukupi dari uang pesangon itu Ustaz. Ya berarti kalau ibu merasa sudah mencukupi, ya baiknya tidak diterima karena ibu merasa seperti itu, maka bisa serahkan kepada yang lain. Oh baik Ustaz, jadi insya Allah tindakan saya benar ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berikutnya lagi. Silakan Ibu Fadila Rahma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah dikategorikan telah mengisi malam Lailatul Qadar hanya dengan sholat 2 rakaat dikarenakan tidur? Yes, ibadah apapun yang didapati pada malam Lailatul Qadar, nah itu yang nanti akan dilipat gandakan. Kalau ibadahnya hanya segitu, berarti itu yang dilipat gandakan. Kalau amalannya makin banyak, ya nanti makin besar lagi pahalanya. Baik Ustadz boleh satu lagi? Ya silakan. Apakah wanita yang haid bisa mendapatkan ampunan padahal sejatinya mereka puasanya itu tidak 1 bulan penuh, atau dia akan mendapati ampunannya jika dia telah mengqadha puasanya secara sempurna? Terus bagaimana dengan tarawihnya Ustadz, kan itu nggak sempurna? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Mungkin kejar yang puasanya saja, maka untuk dapatkan yang sempurna ini dia harus qadha, maka segera qadha setelah Ramadan lebih bagus supaya dapat pahala yang sempurna ini. Gitu ya? Iya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Coba dicek suaranya kemeresek gitu. Coba kalian lihat komentar-komentar itu. Ya, baik berikutnya lagi. Silakan Bapak atau Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Ya. Begini Ustaz, saat transaksi sepakat pengiriman dengan
ojek online dan pembayaran diterima di tempat pembeli atau penerima. Karena penjual saat ini sedang banyak pemesanan karena mendekati Hari Raya Idul Fitri, maka penjual langsung mengirim barang sebelum konfirmasi ke pembeli dan pembeli belum sempat membalas jawabannya. Ternyata setelah barang sampai di tempat pembeli, pengiriman menggunakan ekspedisi yang menggunakan promo dari GoPay. Nah, alasannya penjual itu dicarikan ekspedisi yang termurah. Nah, sedangkan pembeli itu belum membayar ongkirnya. Apakah dibayarkan sesuai promo atau bagaimana ya Ustadz? Dan barang itu boleh dikonsumsi atau tidak? Ini masalah di penjual ya, bukan pembeli ya Bu ya? Iya, nah jadi si penjual sama pembeli itu sebelum pengiriman sudah sepakat uangnya akan diberikan saat ojek online itu sampai. Nah, dan pembeli itu sudah menyimpan uang takutnya datang saat jam sholat gitu Ustadz. Jadi sudah disimpan, dikasih tahu disimpan di tempat itu. Nah ternyata tanpa ada konfirmasi, mungkin karena padatnya pengiriman dari penjual, jadi penjual langsung main kirim aja gitu Ustadz. Ternyata setelah dicek itu dikirimkan ke pembeli menggunakan GoPay dan menggunakan promo. Jadi ongkosnya udah kok Bu, katanya ongkosnya menggunakan yang paling murah. Nah sedangkan si pembeli itu tidak mau mengikuti yang menggunakan promo itu gitu Ustadz. Berarti si pembeli bayarnya bagaimana Bu? Nah pembeli itu belum, karena transaksinya tadi malam, jadi pembeli mau menanyakan dulu ke Ustadz apakah dia hari ini harus mentransfer sejumlah nominal yang harga normal ataukah dengan promo yang diberikan itu Ustadz. Si pembeli tahu di situ ada promo nggak untuk si penjual? Setelah tanya ke penjual, karena kok angkanya murah sekali. Nah penjual bilang ini pakai promo yang programnya salah satu bisa pengiriman lebih murah, katanya lumayan Bu, bisa mengurangi ongkos kirim gitu. Dan pembeli tidak bermaksud menggunakan manfaat itu Ustadz. Nggak masalah. Baiknya bagaimana Ustadz ya? Dia bayar pakai GoPay ya? Iya, dia tuh menunjukkan screenshotnya itu pakai GoPay, dan ya, kalau dari segi jarak untuk pembayaran normal itu harusnya nggak segitu nominalnya karena jadi lebih murah gitu Ustadz. Jauh. Dari sisi ini bukan kesengajaan dia ya, jadi ini dari pelayanan si penjual saja berarti nggak masalah Bu. Oh baik Ustadz. Ustadz, satu lagi boleh Ustadz? Ini mendekati Idul Fitri kan di tempat kerja suami ada pengiriman hampers ya Ustadz, parcel itu boleh diterima nggak ya Ustadz dari beda departemen, tidak ada keterkaitan pekerjaan, karena dulu pernah rekanan bareng aja berhubungan yang baik gitu Ustadz. PNS bukan? Oh bukan Ustadz, swasta. Boleh. Oh, baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Bisa dicek kamera reseknya kan? Masih komentar lagi di Facebook komentar. Ya, baik, berikutnya lagi. Silakan Umu Sabita. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai zakat mal. Ya, silakan. Baik Ustaz, apa hukumnya membayar zakat mal terlambat di luar jatuh tempo haul Ustaz? Karena ini Ustaz, qadarullah saya mengurus dan mengatur perzakatan kedua orang tua anak Ustaz, karena beliau masih kurang paham mengenai ini. Di tahun ini tuh saya lalai Ustaz dan terdapat berbagai kesibukan sehingga anak baru sadar harus mengatur zakat kedua orang tua anak, dan ini kurang lebih sudah 4 hari menuju haul Ustaz, dan orang tua anak ini masih ada harta-harta riba yang masih perlu waktu untuk membujuk agar dibersihkan, karena setahu saya kan zakat tidak boleh dari harta haram ya Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz. Ya segerakan saja Bu, tidak ada denda apa-apa, segerakan. Kalau ada uzur mudah-mudahan dimaafkan gitu. Tapi memang harus bayar pas jatuh haul tadi. Kalau telat dari haul itu jadi masalah. Kalau nanti jadinya telat dari haul bagaimana Ustaz? Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu tuh lama gitu Ustaz untuk mengurus kayak merujuk dan mengurus. Iya, yang penting segerakan saja Bu, semampunya. Bagaimana Ustaz? Yang penting segerakan semampunya.
Kalau terlambat sah tidak ya Ustaz? Kalau Sah. misal ternyata Sahnya tetap sah, Bu. Bahkan kalau dia bayar telat pun disuruh bayar gitu. Oh baik Ustaz. Apa Ustaz saya boleh tanya lagi Ustaz? Ya, Apa silakan. hukum zakat mal pada orang yang mengikuti itu Ustaz tabungan emas pada pegadaian itu Ustaz? Jadi zakat malnya bagaimana ya Ustaz? Zakat mal pada tabungan Emas yang di pegadaian itu Ustaz? bisa ditarik nggak? Bisa Ustaz. Bisa, kalau gitu dimasukin dalam hitungan zakat. Kalau emas berarti disendirikan, gak digabung sama mata uang. Nisabnya 85 gram emas murni. Jadi saya anggap itu emas ya Ustaz? Iya. Oh baik Ustaz. Syukur Ustaz. Jazakumullah. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Hadianti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Pak Ustaz. Iya. Ini selama masa pandemi ini kan banyak yang belanja secara online ya Pak Ustaz ya. Iya. Kira-kira Pak Ustaz pembayaran yang sesuai syariat COD atau transfer ya Pak Ustaz? COD boleh, transfer boleh. Oh boleh ya? Yang masalah kalau menggunakan e-wallet, ya seperti Shopee Pay ataupun GoPay, dan ibu manfaatkan itu untuk dapat free ongkir, nah itu saja yang masalah. Tapi kalau bayarnya normal, nggak dapat free ongkir, bayarnya normal, nggak masalah juga. Anak merasa apa ya? Kalau cewek itu kayaknya merasa ada terzolimi gitu Pak Ustadz. Soalnya kan kita belum bayar tapi barangnya sudah dapat ke kita gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kadang-kadang meragukan gitu Pak Ustadz. Ini dari sisi penjual apa pembeli? Sisi pembeli. Ya kan menguntungkan pembeli. Iya apa ya ada yang terzolimi dari aturan jual beli ini Pak Ustadz. Penjual santai-santai aja itu Bu. Oh gitu ya. Iya, nah Pak Ustadz, syukran jazakallah khairan. Iya, Kom. Ya, Bu Meti silakan berikutnya. Bu Meti, silakan dibuka mic-nya. Jika tidak ada, kita beralih ke Ibu Sifahana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya Ustadz, kalau misalnya haid Ustadz terus ikut pergi ke sholat id gimana Ustadz? Terus apa ada pahala juga apa gimana Ustadz? Ya, dia dapat pahala, tetap keluar ke lapangan, jauhi tempat sholat, terus dengarkan nasihat khutbah id. Oh, tapi menjauhi tempat sholat ya Ustadz? Iya. Oh, kayak misalnya di dalam mobil aja gitu Ustadz? Yang penting bisa mendengar khutbah, ada di belakang jamaah boleh. Oh gitu Ustadz, tapi kemarin gimana Ustadz? Kalau misalnya kita sholat terus tapi ada uzur nggak bisa dengerin khutbah, itu nggak apa-apa Ustadz? Karena alasan apa? Ya misalnya misalnya kalau mau BAB atau apa gitu Ustadz, boleh, karena ada uzur boleh. Pulang gitu. Kalau ada uzur boleh. Tapi itu bukan rukunnya gitu Ustadz, atau salah satu. Kalau khutbah enggak. Nabi SAW bahkan untuk khutbah siapa mau dengar silahkan, yang mau pulang silahkan. Kalau khutbah id ya. Iya. Oh gitu Ustaz. Saya mau tanya satu lagi Ustaz. Kalau misalnya Ustaz ada orang yang berhutang sama kita, tapi itu udah kita tegur, terus dia nggak bisa bayar. Tapi kalau misalnya kita ya udahlah diikhlasin aja, kita ngomong ke dia, itu gimana ya Ustaz ya? Iya, bilangin ke dia kalau memang mau diikhlasin saja. Oh kita kasih tahu ke dia ya Ustaz ya? Iya. Oh nah Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Silakan Ibu Meiti. Ibu Meiti. Silakan Ibu Kamal. Bapak atau Ibu Kamal silakan. Ya, bisa. Bapak atau Ibu Kamal, tidak ada suaranya. Kami beralih dulu, silakan Ibu Mala. Ibu Mala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanya, kalau seandainya ini pertanyaan kalau lebih sama dengan ide sebelumnya tadi Ustaz. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu hartanya itu hanya pendapatannya nggak ada, tapi hanya tiap bulan itu diberi dari orang lain yang keluarganya gitu, dan dia hidupnya hanya dari tabungannya. Nah itu apakah dia memang masih bisa diberikan zakat atau enggak ya Ustaz ya? Tergantung Bu, dia terpenuhi nggak seluruh kebutuhan pokoknya? Kadang kurang, kadang enggak sih Ustaz. Kan tahu ada kebutuhan pokok kan macam-macam. Misalnya dia kebutuhan pokok anak sekolah gitu ya. Anaknya butuh disekolahkan, ternyata dia bayar uang sekolah saja telat gitu, kesusahan. Nah itu sudah dikatakan kebutuhan pokok Bu. Tapi kalau enggak berarti enggak juga ya Ustaz? Masih ada kebutuhan lain, kebutuhan pokok kan banyak. Pokok itu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi akan membuat seorang itu celaka gitu. Jadi kalau misalnya memang kebutuhan pokoknya itu nggak bisa dipenuhi, baru dia dapat ini ya masih bisa diwajibkan gitu, itu bisa diberi gitu ya Ustaz? Iya. Iya. Terus satu lagi boleh Ustaz ya? Iya. Iya. Kalau misalnya kita kalau Lailatul Qadar itu amalan yang dihitungnya pada waktu setelah ba'da maghrib ya Ustaz ya? Dari ba'da maghrib, dari masuk maghrib ya. Sampai subuh ya Ustaz ya? Sampai menjelang subuh. Insya Allah pagi-paginya itu misalnya ada amalan, itu hitungnya amalan ibadah puasanya aja gitu ya Ustaz ya? Di bulan Ramadan gitu aja? Iya. Yang dimaksud Lailatul Qadar malamnya aja, yang berlipat pahala di malamnya itu. Sampai subuh ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi terakhir silakan. Silakan Ibu Miti. Silakan Bapak atau Ibu Kamal. Sinyal mungkin berikutnya lagi. Silakan Ibu Wahid Lestari. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Ya Bu. Kan saya dan suami ada sedikit uang lebih Ustaz, yang rencana ingin kami berikan sesuatu yang bersifat duniawi. Namun di sisi lain, rumah yang saat ini saya tempati rumah KPR Ustaz, dan memang waktu itu pemahaman agama suami juga belum, agak kurang gitu Ustaz. Ya. Terus? Sebaiknya bagaimana Ustaz ya? Dan kebetulan juga kerjasamanya dengan bank konvensional Ustaz. Kalau dilunasi segera bisa nggak KPR tadi? Insya Allah sih uangnya memang pas banget Ustaz. Jadi niatan kami lebih baik diurungkan gitu ya Ustaz, untuk melunasi dulu gitu ya. Iya, kalau bisa seperti itu. Oh iya, baik Ustaz. Karena emang jadi nggak bisa tidur Ustaz, kepikiran terus. Iya. Dari tadi Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, saya rasa cukup, nanti kita lanjut lagi kalau bisa Ahad dini hari ataupun Senin pagi bisa ditanyakan lagi, terutama tentang masalah lebaran. Insya Allah hari Senin, Selasa, Rabu kami akan sampaikan, dan materinya mudah-mudahan akan jadi dan disebar dalam bentuk e-book yang nanti kami taruh di rumahso.com. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita semuanya kebaikan, dan mudah-mudahan terus istiqomah dan semangat di akhir-akhir Ramadan ini. Malam ini malam ke-27, semoga juga semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.